Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Saja Sejenak Akrab Pajak. Oke, bersama saya Syamsul Anwar dan juga rekan saya Ihsan Ahmad. Oke, jadi Pak Iksan, kita hari ini akan membahas mengenai PPS nih Pak Iksan, Program Pengungkapan Sukarela. Nah, jadi kan mungkin dari kemarin agak hangat nih pembahasan mengenai kapan kita harus lapor realisasi investasinya PPS dan seterusnya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai laporan realisasinya, kita mau ingat-ingat lebih dulu nih, PPS itu sebenarnya apa sih Pak Iksan? Baik Mas Samsul, jadi program pengungkapan sukarela adalah bagian daripada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021. Program pengungkapan sukarela adalah program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan pemenuhan kewajibannya yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Penerangan pengungkapan harta inilah yang diharuskan, diwajibkan untuk dilaporkan oleh wajib pajak, Mas Samsul. Jadi yang melatar belakangi pengungkapan program sukarela ini adalah bahwa wajib pajak ternyata setelah tes amnesti masih ada yang belum melaporkan. Yang kemudian yang kedua, bahwa ada juga wajib pajak orang pribadi dari 2016 sampai dengan tahun 2020 belum mengungkapkan hartanya, belum melaporkan SPT-nya dengan benar, jelas dan lengkap. Baik, jadi pada intinya adalah JJP memberi kesempatan bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya. Betul gitu sekali. Ya. Jadi itu ya, program pengungkapan sukarela dari wajib pajak mengungkapkan hartanya. Kemudian nanti mungkin ada tarif-tarifnya masing-masing gitu ya Pak, tergantung periodenya. Betul sekali. Kalau saya tidak salah ingat itu ada kebijakan 1, kebijakan 2. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan lagi Pak, kebijakan 1, kebijakan 2 tarifnya seperti apa biar kita lebih ingat lagi nih Pak. Baik. Kebijakan 1 adalah untuk wajib pajak orang pribadi dan badan. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang belum mengungkapkan hartanya dari sampai dengan tahun 2015, maka boleh mengikuti kebijakan 1 ini. Adapun kebijakan kedua khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang bagaimana? Yang belum mengungkapkan hartanya dari 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun tarifnya, kebijakan 1 dan kebijakan kedua berbeda. Kebijakan pertama, tarif pertamanya adalah 11%. Itu untuk wajib pajak yang ingin mendeklarasikan hartanya dari luar negeri. Apabila ingin dimasukkan ke Indonesia, pasti tarifnya lebih rendah dengan 8%. Kemudian yang kita bahas pada kesempatan berbahagia ini adalah 6% dengan wajib pajak yang ingin melakukan investasi. Itu tadi kebijakan pertama Mas Syamsul. Untuk kebijakan kedua, maka tarif pertamanya adalah 18% ketika wajib pajak ingin mendeklarasikan hartanya di luar negeri. Tetapi jika ingin memasukkannya ke Indonesia, maka tarifnya lebih rendah seperti kebijakan pertama tadi, tetapi tarifnya 14%. Nah, kemudahannya jika wajib pajak melakukan investasi, maka tarifnya lebih rendah lagi. Paling rendah untuk kebijakan kedua adalah 12%. Gitu Mas Samsul. Baik, jadi begitu ya perbedaannya, ada di periode hartanya, kemudian apakah mau diinvestasikan atau tidak. Betul sekali. Hartanya dari luar negeri atau di Indonesia, begitu ya Pak? Iya, lebih pengen lah karena tarifnya yang paling rendah, lebih mending diinvestasikan. Betul. Jadi tarif paling rendahnya kalau misal kawan pajak melakukan komitmen akan investasi, hartanya akan diinvestasikan, betul ya Pak? Nah, tapi kan itu programnya sudah berlaku tahun-tahun kemarin ya Pak? Nah, kemudian ada nggak kewajiban yang berlaku selain, kan kemarin sudah nih mengungkapkan secara sukarela, kemudian saya dengar katanya ada kewajiban pelaporan gitu Pak? Betul sekali Mas Samsul. Investasi baik kebijakan pertama maupun kebijakan kedua itu wajib melaporkan dulu terlebih dahulu, karena periode program pengungkapan sukarela adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2022 kemarin. Sehingga masuk pada periode pelaporan SPT paling lambat 31 Maret 2023 bagi orang pribadi dan 30 April 2023 ya Mas Samsul ya. Betul. Untuk wajib pajak badan. Ingat, investasi ini bukan investasi keluar ya, pastinya investasinya ke SBN, hilirisasi seperti itu. Gitu Mas Samsul. Nah, untuk pelaporannya, kewajiban pelaporan investasi ini diberikan waktu 1 tahun 3 bulan.
dari batas 30 Juni 2022 sampai dengan 30 September 2023 yang baru berakhir kemarin, Mas Samsul. Baik, jadi baru berakhir kemarin ya untuk batas pelaporan Iya. dan batas investasinya ya Pak? Betul. Tanggal 30 September. Jadi bagi kawan pajak semua yang kemarin sudah mendeklarasikan akan menginvestasikan hartanya, 30 September kemarin adalah batas investasi dan batas pelaporannya. Kemudian bagaimana nih kalau misal saya mendeklarasikan harta saya untuk diinvestasikan, katakanlah ke SBN, tapi saya gagal nih, wah rupanya harta saya dipakai untuk keperluan lain. Kira-kira ada perlakuan khusus nggak untuk saya, Pak? Betul sekali, berdasarkan undang-undang yang mengatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, bagi wajib pajak yang kemudian gagal investasi, maka ada juga pilihan, Mas Samsul. Jadi ada dua pilihan. Di antara dua pilihan tersebut, pilihan pertama adalah pilihan yang memudahkan, dilakukan oleh wajib pajak secara sukarela. Apa boleh buat karena gagal investasi, maka dia wajib membayar tambahan 3%, baik kebijakan pertama maupun kebijakan kedua. Tetapi jika kemudian wajib pajak tanpa kesadaran atau dilakukan pemeriksaan akhirnya terbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas pengungkapan harta tersebut, maka tarifnya lebih tinggi pastinya dengan tarif 4,5% baik kebijakan pertama maupun kebijakan kedua. Begitu Mas Samsul. Baik, jadi saya udah mulai agak ngerti nih kalau misal saya gagal investasi, kalau misal saya pilih yang sukarela, saya akan kena tambahan 3% gitu ya Pak? Iya. Kalau misal tidak sukarela, jadi nanti akan ada STP Iya, jadinya. sifatnya seperti pemaksaan ya, karena lakukan pemeriksaan. Jadi kalau misal Bapak Ibu gagal melakukan investasi sesuai dengan yang dideklarasikan pada program PPS sebelumnya, jangan khawatir Bapak Ibu masih bisa mengungkapkan secara sukarela lagi. Kalau misal Bapak Ibu gagal melakukan investasi, nanti akan kena tambahan 3%. Kalau misal tidak, jadinya berapa Pak Iksan? 4,5%. 4,5% gitu. Jadi nanti silakan dicek-cek lagi nih investasinya kemarin seperti apa. Kemarin kan berarti 30 September sudah dilakukan pelaporan ya Pak? Betul, sudah dilakukan pelaporan investasinya Nah. di pilihannya. Ya. Nanti pelaporannya untuk kan 5 tahun ini Mas Samsul. Investasinya wajib lapor 5 tahun, maka laporan pertamanya nanti paling lambat 31 Maret 2024 untuk investasinya. Oh, nanti Seperti juga itu. dilaporkan lagi Iya, ya? untuk pelaporan investasinya sampai 31 Maret. Adapun pelaporan 30 September kemarin adalah batas investasinya ke yang SBN. akan dipilihkan SBN dan hilirisasi seperti Baik. itu. Jadi 30 September adalah batas untuk melakukan investasinya. Investasi, ya. Kalau misal Bapak Ibu yang gagal, berarti silakan bisa memilih secara sukarela membayar atas kegagalan investasinya itu 3% atau menunggu STP jadi 4,5% Iya, gitu ya Pak Iksan. betul sekali. Oke, jadi kurang lebih saya udah agak mengerti nih seluk-beluk terkait PPS. Nah, jadi silakan nanti jangan lupa yang sudah melakukan investasi agar tetap melakukan pelaporan untuk berikutnya gitu ya Pak. Baik. Oke. Sebagai close statement ya, bahwa wajib pajak silahkan menghubungi akun representatifnya atau kantor pelayanan pajak di mana Bapak Ibu sekalian terdaftar. Jadi silakan mengungkapkan secara sukarela sebagai pilihan yang terbaik atau kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan semuanya pastinya pajak untuk pembangunan bangsa, begitu Mas Samsul. Baik, terima kasih Pak Iksan. Jadi seperti Ya. itu ya, kita sudah belajar mengenai PPS. Kemudian saya mau berpesan terakhir, mari bangun Indonesia, taat pajak untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.